Iya, karena banyak juga lulusan kelautan yang mereka nggak mau pulang kampung karena bingung gitu Pak, mau ngeksplor gimana lautnya, mau gimana dengan nelayan-nelayannya, mereka bingung gitu Pak. Mungkin ini salah satu bocoran ya dari Pak Rizal untuk teman-teman disimak Ini bareng-bareng. ini saya kira tantangannya. Ya saya pernah Iya. bawa. Oke, silahkan teman-teman untuk mengajak teman-temannya untuk segera bergabung ya di Instagram beritabaru.co karena tentunya materi pada malam hari ini amat sangat bermanfaat untuk teman-teman terutama nih ya, teman-teman yang punya keluarga, entah itu yang punya pekerjaan di bidang kelautan atau menjadi nelayan karena narasumber kita yang kita undang pada malam hari ini nih amat sangat kompeten. Jadi silahkan kalian ajak teman-teman kalian sebanyak mungkin ya untuk bisa bergabung dengan beritabaru.co. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya Pak, suara saya sudah terdengar jelas Pak. Bagus banget, bagus banget. Oke mantap, suara Bapak juga terdengar. Tapi Bapaknya kurang sedikit keras deh kayaknya Pak. Oh, kurang keras ya? Bapaknya pakai headset apa enggak? Enggak ya? Enggak, saya nggak pakai, saya nggak pakai. Oke, enggak pakai, enggak apa-apa ya Pak. Tapi udah jelas, saya udah jelas. Mungkin teman-teman, kawan-kawan bisa ngasih komentar udah jelas apa belum kita berdua atau gimana gitu. Karena sebentar lagi kita bakalan mulai nih sama Pak Riza nih. Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan bercerita. Malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak M. Riza Damanik PhD, selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, dan Pak Riza ini juga saat ini menjabat sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan juga UMKM. Nah, tema pada malam hari ini adalah mewujudkan poros maritim dunia. Oke teman-teman, aku bakalan ngasih sedikit spoiler ya untuk materi yang akan kita bincang-bincangkan pada malam hari ini. Istilah poros maritim dunia merupakan agenda pembangunan Indonesia yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 13 November 2014. Saat itu Presiden Jokowi mengungkapkan jika pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat menuju Asia Timur, di mana 40% perdagangan dunia berada di sana. Bahkan Presiden Jokowi menawarkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Yang pertama itu membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Tiga, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Yang keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik laut, dan terakhir membangun kekuatan pertahanan maritim. Nah, lalu bagaimana prospek Indonesia sebagai poros maritim dunia menurut Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ini? Mari kita undang bersama ya Bapak M. Riza Damanik PhD dalam forum bercerita malam hari ini, berbagi cerita di balik berita. Oke, selamat malam Bapak. Malam, Oke, ini Mbak. teman-teman udah Sudah banyak sehat yang semua ya? bergabung. Alhamdulillah, semoga Bapak dan keluarga juga sehat. Ya. Oke, teman-teman nanti yang mau bertanya silahkan di kolom pertanyaan ini kalian tanyakan. Nanti mungkin ketika Bapaknya menyampaikan materi atau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung kalian sampaikan di kolom pertanyaan ya. Oke, terima kasih ya Bapak sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber. Malam-malam kami mengganggu ya Pak ya. Oke, malam ini kita berbincang-bincang tentang poros maritim ini Pak. Sebuah istilah yang tentu sudah sangat akrab dengan jejak perjuangan Pak Riza selama ini. Nah, menurut Pak Riza sendiri nih, apakah tawaran Presiden Joko Widodo terkait 5 pilar sebagai upaya mewujudkan poros maritim dunia tersebut itu selaras dengan gagasan Anda yang tertuang dalam buku berjudul Menggerakkan Poros Maritim, Pak?
Ya, justru saya pertama ingin ucapkan terima kasih nih ke Berita Baru ya, karena Iya, buat dialog yang saya kira ini penting ya untuk kita semuanya, termasuk teman-teman muda gitu. Ini saya mm-mm. dengar ini udah edisi keberapa? Edisi 52 ya. 52 Pak, iya. 52. Saya kira menarik dan semoga ini bisa terus Amin. mengudara dan memberikan manfaat hasanah pengetahuan kepada kita semua. Saya ingin respon tadi pertanyaan tadi itu. Menurut saya ya memang gagasan Pak Jokowi itu kontekstual gitu ya, tepat dengan satu tentu historis kita ya sebagai negara kepulauan tropis yang besar gitu ya, yang punya sejarah panjang dalam kalau bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia itu ya, kita punya perhatian yang cukup besar sekali. Jadi antara laut dan manusia Indonesia itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan gitu. Ya. Hmm, Jadi sejarah bangsa kita itu dengan sejarah pengelolaan laut itu sangat erat beririsan gitu ya. Bahkan misalnya kita tahu kerajaan-kerajaan Nusantara pada masanya itu adalah pusat-pusat perdagangan dunia gitu ya. Dan dalam iya. perkembangannya kita juga mengikuti misalnya bagaimana para pendiri bangsa kita itu pasca kemerdekaan khususnya misalnya kita lihat mendorong apa yang disebut dengan deklarasi Juanda ya, di Hmm, mana kita berkepentingan untuk meletakkan laut di antara pulau-pulau kita itu adalah bagian dari kedaulatan bangsa kita misalnya begitu ya. Dan ini didorong terus sampai menginspirasi revisi atau pembaharuan terhadap hukum laut internasional ya, atau UNCLOS 1982 itu yang selanjutnya kita ratifikasi dan melahirkan kalau saya menyebutnya merombak tata kelola laut dunia gitu, yang tadinya pusat dari segala hal terkait dengan laut itu ada di utara, bertahap setelah tahun 1982 itu hingga hari ini itu bergeser ke selatan gitu misalnya. Dulu ya saya mengikuti banyak forum-forum internasional khususnya di FAO misalnya, itu terlihat betul. Mereka menyebutkan kalau sebelum tahun 82 itu sekitar 80% dari produksi ikan dunia itu ada di utara. Kenapa ada di utara? Karena di utara itu punya kapal yang cukup besar, punya pengetahuan teknologi dan inovasi-inovasi terkait dengan kelautan yang cukup maju begitu, sehingga mereka punya punya daya jelajah yang lebih luas begitu. mhm. Nah, sementara di kita di selatan ini relatif minim, ya. Nah, tapi dengan adanya UNCLOS 1982, di mana konsepsi negara kepulauan itu diakui gitu ya, nah, sekarang mereka yang punya kapal besar, punya teknologi lebih misalnya, itu tidak bisa serta-merta masuk ke dalam perairan kita. Nah, Hmm, juga negara lain, ya, saya kira yang juga menikmati di selatan ya, seperti Filipina, Malaysia, ya, Thailand, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang saya kira satu kontribusi besar daripada para pendiri bangsa kita, para pemimpin kita di masanya. Mereka tidak hanya membebaskan ya bangsa kita, tapi juga memberikan inspirasi untuk merubah tata kelola ya, tata kelola dari sumber daya alam di antara utara dan selatan pada masa itu. ya. Berarti back to historis ya Pak ya. Emang negara kita negara yang besar gitu. Oke. Kalau deklarasi Nusantara ini Pak yang digaungkan oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 itu merupakan tonggak dari pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan wilayah perairan Indonesia menjadi 3,1 juta kilometer persegi dengan luas laut ZEE 2,7 juta kilometer persegi, panjang pantai 81.000 kilometer. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait deklarasi Nusantara itu Pak dalam konteks kekinian? Apakah masih relevan ya Pak atau sudah banyak terjadi perubahan-perubahan gitu? Sangat relevan ya, itu yang sekarang kita nikmati ya. Dulu tuh kalau sebelum
sebelum kan deklarasi Juanda itu adalah satu klaim sepihak dari kita, ya, dari bangsa kita, bahwa perairan di antara pulau-pulau kita, misalnya ambil contoh antara Pulau Jawa dengan Kalimantan, itu misalnya ya, ada Laut Jawa misalnya. Nah, di antara pulau itu, di antara kedua pulau besar itu, tadinya itu dengan bebas kapal-kapal negara lain bisa lewat gitu, ya, tanpa pengetahuan, ya, dan memanfaatkan. Nah, yang sekarang ini dengan adanya klaim sepihak tadi, ya, klaim sepihak kita sejak 13 Desember 1957 itu adalah kita mendeklarasikan ke masyarakat dunia bahwa perairan di antara pulau kita itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu, lebih kurang begitu ya. Nah, dalam kaitan dengan itulah tentu banyak yang tidak senang, ya. Saya yakin betul ya kenapa demikian. Faktanya sejak itu dideklarasikan 1957, baru tahun 82 konsepsi itu diterima oleh bangsa-bangsa di dunia. Proses negosiasi, lobby-lobby yang cukup kuat ya. Baru-baru ini almarhum Pak Mukhtar Kusumaatmadja meninggal dunia, ya, itu adalah salah satu tokoh yang sejak awal saya kira mengikuti prosesnya dan sampai pada akhirnya konsepsi daripada Juanda tadi itu bisa di-recognize gitu ya, bisa diterima. Nah, pertanyaan sekarang tentu setelah kita mendapatkan kedaulatan ya atas perairan di antara pulau-pulau tadi, ya, dan sekarang kita menjadi saya selalu menyebutnya negara kepulauan tropis terbesar di dunia, ya. Sekarang kita memiliki itu. Jadi secara wilayahan kita semakin luas, ya, tidak hanya perairan kepulauan sampai 12 mil laut, ya. Sekarang kita juga bahkan sampai memiliki zona ekonomi eksklusif Indonesia, ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita punya perairan yang lebih luas, ya, punya kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya laut yang baik di permukaan air, di kolom air sampai ke dasar perairan. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Tugas kita generasi hari ini, tugas teman-teman muda yang mungkin ikut dalam diskusi ini adalah bagaimana kita mulai mendorong, ya, dari yang Pak Jokowi bilang memunggungi lautan itu, memunggungi teluk, ya, memunggungi sungai itu. Sekarang kita mulai berorientasi untuk menghadap ke sana, ya, tidak hanya menghadap, tidak hanya jadi penonton, tapi juga memanfaatkan sumber daya laut kita itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Nah, saya beberapa kali mencoba nih, Mbak, ya, beberapa kali datang ke beberapa universitas gitu dengan waktu itu dengan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan, ya. Kita mau lihat nih seberapa besar minat anak-anak muda, ya, khususnya mereka yang sekolahnya ada di perikanan untuk berusaha di bidang kelautan dan perikanan gitu. Jadi saya datang ke Riau, datang ke Universitas Brawijaya, ya, dan kampus-kampus lain. Kesimpulannya memang sebagian besar inginnya jadi PNS, sayangnya. Iya. Ya, jadi padahal lautnya begitu luas tuh, ya, belum termanfaatkan, ya, dan ini peluang kita, ya. Paling tidak ada 11 subsektor yang bisa kita manfaatkan, ya. Misalnya saya ambil contoh ada perikanan tangkap misalnya, ini kita belum sudah manfaatkan tapi belum optimal. Kita punya potensi sampai di perikanan kita itu sampai 12 juta ton gitu ya di perairan kita tiap tahunnya, yang kita manfaatkan baru sampai 7 juta ton. Jadi ada gap yang cukup besar dan ini perlu peluang buat kita, ya, kapal-kapal Indonesia, nelayan Indonesia untuk bisa memanfaatkan perairan kita. Lalu ada industri pengolahan perikanan kita juga ini belum optimal gitu ya. Kalau kita bicara tentang nilai tambah, ya tentu kekuatannya ada di hilirisasi, ya kan. Jadi nah, hilirisasi ini kita perlu industri pengolahan kita yang lebih kuat. Nah, itu perlu teman-teman nih, perlu lebih banyak lagi orang yang selain dari nangkapin ikan, tapi juga nih proses hilirisasinya juga perlu harus kuat. Di sektor pariwisata misalnya, ya, wisata bahari kita juga perlu diperkuat gitu misalnya, ya. Lalu juga misalnya kaitannya dengan energi
Hmm. energi laut misalnya ya, dari tidal range, dari pasang surut, dari angin ya. Ini sebenarnya peluang yang bisa kita manfaatkan dari laut kita, belum lagi dari rumput laut ya, hutan mangrove kita yang cukup kaya dan seterusnya, yang tentunya ini eh, tentu tidak boleh hanya sekedar menjadi potensi, dia harus bisa menjadi kekuatan ekonomi yang bisa mendorong meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Iya, oke. Ini berarti peran anak muda, terutama yang mungkin akademisinya di bidang kelautan itu memang harus benar-benar ikut berperan ya Pak ya, tidak hanya menyimak. Harus, harus, Iya, gitu. tidak Harus. hanya Karena sebatas teori gitu ya Pak ya. iya, saya pernah diskusi dengan banyak pihak ya, dan membaca sejumlah referensi. Bahkan ada yang berani mengatakan apa yang kita lihat, kita manfaatkan saat ini di laut itu mungkin tidak lebih dari 10%-nya. Ya. Hmm. Jadi sebagian besar di antaranya itu adalah sesuatu yang masih kita explore. Ya, itulah Oh saya kira iya. kenapa Gus Dur ya, presiden kita yang pada saat itu untuk pertama kali menyiapkan atau membentuk yang namanya kelembagaan atau kementerian di bidang kelautan dan perikanan itu menyebut nama kementeriannya Kementerian Eksplorasi Laut gitu. Ya, karena memang masih masih perlu dieksplor nih, Masih banyak sekali explore ya Pak. potensinya yang belum termanfaatkan gitu ya. Jadi nah sekarang tentu komitmen kita harus tinggi nih ya, teman-teman muda ya, kawan-kawan yang apakah itu di bidang kelautan, perikanan, ekonomi, hukum gitu ya, ini dan lain-lain sebagainya, ini kita harus turun bersama-sama nih memanfaatkan potensi kelautan kita yang besar itu sehingga ini bisa menjadi modalitas ya, menciptakan lapangan pekerjaan ya, memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan misalnya ya. Ini saya kasih bocoran nih Mbak, Iya. untuk pangan misalnya ya, kita itu adalah satu dari sedikit negara yang konsumsi protein hewaninya itu sudah lebih dari 52% dari ikan. Hmm. Ya, jadi sebagian besar protein hewani kita itu adalah ikan. Nah, nggak Ikan. banyak negara yang punya punya kondisi semacam ini, dan kita punya Hmm. peluang itu. Nah, sekarang pertanyaan tentunya adalah bagaimana kita bisa satu memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap warga negara kita itu ya itu tercukupin. Itu satu. Tercukupi. Ya tercukupin. Ini kan penduduk terus bertambah ya. Konsumsi terus tumbuh ya. Dulu tahun Iya. 1998 ya, saat reformasi itu konsumsi ikan kita itu baru 18 kilogram per kapita per tahun. Nah Oh, sekarang itu konsumsi ikan kita itu sudah 50 kilogram per waduh. kapita per tahun. Coba tuh, naiknya udah lebih dari 3 kali Sangat lipat. drastis ya Pak ya. Sangat drastis. Nah, kalau konsumsinya tumbuh, itu kan berarti perlu ada effort lebih untuk memastikan volume penangkapan ikan kita itu ya itu juga meningkat. Nah, disinilah kenapa perlu ada inovasi-inovasi kaitannya dengan budidaya ya, supaya apa? Ya. Selain nangkap ikan, kita juga bisa berbudidaya ya, dan budidaya itu bisa kita genjot dalam kerangka untuk bisa mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan kita. Nah, yang kedua, nih saya kasih bocoran lagi tuh. Kaitannya dengan konsumsi ikan warga di dunia juga ini menarik ya. Ternyata sejak tahun 1960 ya, sekitar 1960-an sampai 2017-2018 lalu itu rata-rata konsumsi ikan warga dunia itu tumbuh sekitar 3,1% per tahun ya, Hmm. terhadap ikan. Sementara konsumsi protein hewani dari daging, susu, ya telur itu hanya sekitar 2,1%. Jadi konsumsi ikan di dunia pun tumbuh nih. Nah itu artinya Mm-mm. apa? Juga akan menjadi peluang bagi kita ya untuk menggerakkan industri perikanan nasional kita itu juga bisa mengakses tuh pasar-pasar yang potensial, sehingga satu sisi di dalam negeri ikan kita bisa membuat ya anak-anak Indonesia lebih cerdas, lebih sehat, lebih kuat ya. Tapi di saat yang sama ikan kita juga itu bisa menggerakkan ekonomi kita sehingga kita menjadi sungguh-sungguh ya tidak hanya melihat laut gitu, tapi juga kita
bisa memanfaatkan laut sebagai sumber keunggulan bangsa kita. Iya, karena banyak juga lulusan kelautan yang mereka nggak mau pulang kampung karena bingung gitu Pak, mau ngeksplor gimana lautnya, mau gimana dengan nelayan-nelayannya, mereka bingung gitu Pak. Mungkin ini salah satu bocoran ya dari Pak Rizal untuk teman-teman Ini, disimak ini, bareng-bareng. ini saya kira tantangannya. Ya, Iya. saya pernah bawa nelayan kita. Kebetulan waktu itu saya menghadiri satu pertemuan internasional di Copenhagen, ya. Nah, dalam pertemuan itu kami juga mengajak beberapa nelayan kita ya, untuk bisa exchange dia punya pengetahuan dengan nelayan-nelayan di negara-negara lain, dalam hal ini di Hmm. Eropa pada saat itu, ya. Nah, dan yang menarik adalah ketika kita datang ke nelayan, mereka menyebutnya nelayan kecil, ya, Hmm. di Denmark pada saat itu, mereka menyebutnya itu nelayan kecil, tapi kapalnya udah ukurannya itu 12 meter ya, dengan fasilitas yang cukup bagus sekali. Hmm. Lalu kita masuk ke dalam kapal itu dan nelayan kita mengatakan, waktu itu saya bawa tuh dari Teluk Jakarta sini. Lalu mereka mengatakan, wah Pak, kalau nelayan kecil di Indonesia seperti ini ya kita menarik nih untuk jadi nelayan gitu. Ya, tapi Iya. kalau nelayan kecilnya tidak ada inovasinya, ya agak sulit tuh pasti anak muda, ya, apalagi ya, yang tertarik gitu untuk bisa turun ke laut Mm-mm. gitu ya. Dan disinilah kuncinya, tentu inovasi-inovasi di seputar kelautan dan perikanan kita ini harus terus ditularkan gitu ya. Jangan hanya sekedar Mm-mm. dijadikan buku. Saya tahu banyak sekali penelitian di perguruan tinggi, di perpustakaan-perpustakaannya banyak buku-buku yang bagus, hasil dari penelitian yang bagus, tapi sayangnya tidak ditelurkan atau tidak ditetaskan menjadi sesuatu yang punya daya manfaat untuk masyarakat kita. Mm. 2 pekan lalu saya datang ke Jawa Barat ya, lihat satu inovasi tentang keramba jaring apung. Ya, jadi ini keramba jaring apung untuk diletakkan di tengah laut. Nah, teknologi semacam ini yang cukup maju itu kan Norwegia. Ya, Mm-mm. Norwegia itu eh, ekonominya sekarang dominan ditopang oleh yang namanya ikan salmon. Ya. Mm. Nah, tapi yang mereka kerjakan sejak lama itu tidak hanya soal ikannya, tapi bagaimana budidaya itu mereka menjadi advance secara total, termasuk teknologi tentang jaringnya, ya, dan seterusnya. Nah, kita relatif tertinggal. Nah, sekitar 1-2 pekan lalu saat saya datang ke Jawa Barat, saya melihat satu perusahaan uh, karamba jaring apung yang ini 100% anak Indonesia yang mengelolanya, dan menarik sekali ternyata sekarang mereka tidak hanya kita tidak hanya mengimpor jaring ya, Mm-mm. tapi sudah ada orang Indonesia ya, anak muda Indonesia yang sudah menghasilkan jaring apung yang bahkan secara teknologinya itu sudah sudah diekspor ya, mereka sudah diekspor ke Cina ya, ke India, ke Bangladesh ya, dan seterusnya yang menurut saya ini menarik sekali ya, karena artinya kita sudah bisa tidak lagi sekedar menjadi konsumen dalam kerangka untuk memanfaatkan teknologi di sekitar perikanan misalnya, tapi juga kita, anak bangsa kita sudah bisa menghasilkan ya inovasi-inovasi Inovasi. yang justru diterima oleh negara-negara lain. Iya. Eh, Tadi Bapak juga sedikit membahas tentang buku-buku sebelum-sebelumnya yang mungkin nggak ditularkan gitu ya Pak ya. Flashback ke belakang, kita mendapati 2 buku Bapak yang banyak dikutip pada masa lalu, yaitu Gerak Mundur ke Lautan Kita Pak dan Menjala Ikan Terakhir. Nah, secara tersirat dan tersurat, Bapak mencoba untuk menggambarkan betapa besar masalah di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Apakah benar seperti itu Pak? Ya, saya riset waktu itu ya.
dengan sejumlah teman dalam upaya untuk melihat atau mendeteksi sejak dini ya krisis ikan Indonesia. Ya, ada beberapa gejala yang kami temukan atau laporan-laporan yang saya dapatkan, misalnya di Kepulauan Riau, ya ikan kurau itu yang biasa itu ikan ekonomi mahal yang sangat diburu oleh nelayan-nelayan kita gitu, dan ternyata ukurannya semakin kecil. Lalu semakin sulit untuk didapatkan, misalnya itu salah satunya ya. Jadi ada satu indikator itu. Yang kedua, kalau kita lihat misalnya konflik perikanan yang terjadi di perairan kita khususnya di bawah 12 mil laut itu pada masa itu ya, pada saat saya studi itu sangat intens ya kejadiannya gitu. Itu menunjukkan adanya sumber daya yang sangat terbatas, di saat yang sama nelayannya cukup banyak sehingga terjadi perebutan sumber daya gitu. Indikasi yang kedua. Nah, yang ketiga juga ternyata sejumlah spesies ikan dari sejumlah wilayah itu dilaporkan tidak ditemukan kembali, gitu misalnya. Ambillah contoh misalnya nih, ya misalnya di perairan Selat Bali itu ada dulu sepenuhnya yang kita sebut dengan ikan lemuru ya di Selat Bali itu menjadi modalitas bangkitnya industri pengalengan ikan antara Bali dan Jawa Timur gitu ya. Jadi kalau di Selat Bali itu dulu banyak ikan lemuru sehingga mereka membangun industri pengalengan ikan ya, yang dimana bahan bakunya adalah ikan lemuru itu ada di Bali yang ke arah Pulau Jawa ya, lalu di Jawa Timur ya, yang khususnya yang berdekatan dengan Bali. Itu ada cukup kuat tuh industri perikanan di sana. Nah, namun yang terjadi adalah ternyata ikan itu sudah sulit ditemukan. Ya, ini itulah kenapa ada impor kaleng tuh, ya, impor ikan untuk bahan baku ikan kaleng. Nah, tadinya kita mengandalkan ikan lemuru yang ada di Selat Bali. Nah, dari indikator-indikator itulah kami itu menjadi pertanyaan ya, menjadi kegelisahan kita. Ini ada apa nih? Kenapa bisa begini? Nah, kita coba untuk lakukan studi model pada saat itu. Saya lupa malah tahun berapa saya tulis. Tapi intinya. Tahun berapa Pak studi risetnya itu Pak? Saya lupa saya ya. Yang jelas tuh saya terlalu lama. Saya ingat tuh ada sejak 2000 mungkin 2003 2004 ya. Sejak 2004 tuh ada setiap tahunnya ada satu buku saya tulis dengan teman-teman ya, dari studi-studi tahunan gitu. Jadi setiap tahun satu. Sekarang udah nggak sempat lagi nulis. Jadi saya banyak kerjaan ya Pak. Jadi saya ingin bilang bahwa studi itu kira-kira menyimpulkan kalau tidak ada perubahan ya dalam tata kelola sumber daya perikanan kita, ya dalam upaya untuk memastikan nelayan-nelayan kita terlindungi, ya nelayan-nelayan kecil kita, nelayan-nelayan tradisional kita terlindungi aksesnya terhadap sumber daya perikanan. Kalau tidak ada perubahan dalam kaitannya dengan perlindungan laut kita atas pencemaran, ya, kerusakan dan seterusnya. Kalau tidak ada perubahan dalam kerangka untuk memastikan laut kita tidak dijarah oleh pencuri-pencuri ikan misalnya, lalu juga tidak ada upaya untuk mendorong atau insentif lebih untuk mendorong kapal-kapal ikan kita itu bisa semakin semangat lah ya dalam sumber daya perairan ikan. Nah, kita khawatir ini justru akan berdampak pada krisis ikan Indonesia. Nah, benar sekali. Krisis ikan Indonesia itu efeknya tentu bisa kemana-mana gitu, ya. Yang paling dekat tentunya adalah akses masyarakat kita terhadap sumber protein. Ya, itu yang paling dekat tuh, dan seterusnya tentunya. Nah, jadi saya kira itu. Jadi kalau ditanya apakah itu benar ya? Studi demikian gitu itu karena riset langsung ya Pak ya. Ya, risetnya mengatakan demikian, studinya mengatakan begitu, dan itu
cukup memberikan banyak, saya kira banyak yang kutip juga ya itu untuk dikaji Iya. dalam Pasti jadi banyak rujukan juga gitu, Pak. ya, ya, kebetulan banyak sekali waktu itu. Saya didatangi oleh 2 atau 3 kedutaan besar waktu itu. Satu kedutaan Australia, Belanda, dan Amerika Serikat, saya kira ya. Yang secara spesifik mendiskusikan itu. Oh, luar biasa sekali. Jadi memang Bapak harusnya nulis lagi nih tahun ini. Mudah-mudahan Oke. ini COVID mungkin lebih banyak di rumah, jadi perlu Iya, kegiatan. siap. Kita tunggu tulisan Bapak. Oke, Pak. Dalam catatan kami nih, Pak Riza pernah menjadi bagian dari kantor staf presiden, asisten staf khusus presiden, dan saat ini juga sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM ya, Pak. Nah, setelah Pak Riza di dalam sistem nih, Pak, apakah masalah-masalah sektor kelautan dan perikanan tersebut udah mulai ditangani oleh pemerintah, Pak? Seberapa besar kira-kira perubahannya gitu, Pak? Ya, jadi tentu kalau yang ngukur ya tentu dari luar ya, supaya Iya. objektif gitu. Tapi saya ingin bilang begini, bahwa eh, kelautan dan perikanan kita ini kan punya kompleksitas ya, sesuatu yang bertahun-tahun, kalau saya boleh mengatakannya sih tidak diurus dengan serius, gitu Hmm. ya, bahkan berpuluh-puluh tahun ya. Indikasinya cukup banyak sekali itu. Satu di antaranya yang paling faktual adalah misalnya kenapa di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil kita itu justru menjadi kantung-kantung kemiskinan misalnya ya. Iya. Padahal kebetulan saya belajar di ilmu kelautan gitu ya, bahwa daerah yang paling kaya sumber daya alamnya, yang paling beragam ya, itu adalah di pesisir dan pulau-pulau kecil kita ya. Jadi harusnya di situ menjadi pusat dari kesejahteraan, karena disitulah Malah pusat kemiskinan ya Pak ya yang ada. dari pusat kemiskinan. Itu kan paradoks gitu. Nah, Iya. inilah yang kita ingin sasar sebenarnya. Nah, saya ingin memberikan indikator-indikator yang agak lebih bisa terukur ya, dalam kerangka untuk melihat sampai di mana kita ini. Ya, sudah sampai di Hmm. mana agenda kita memperkuat pemanfaatan atau pengelolaan dari laut dan perikanan kita misalnya. Satu, saya harus mengatakan bahwa terkait dengan regulasi ya, kebijakan-kebijakan di bidang kelautan ini yang dulu tidak ada, sekarang syukur alhamdulillah itu semakin dilengkapi ya. Hmm. Misalnya toh dulu kita nggak punya tuh undang-undang perlindungan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam misalnya ya, sebagai satu langkah afirmasi untuk melindungi pelakunya ya. Jadi Hmm. bukan yang melindungi lautnya nih, tapi pelakunya. 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 Nah, ini di situ diatur tentang bagaimana tiap nelayan itu berhak mendapatkan akses terhadap asuransi ya. Dulu nggak ada Oh. asuransi, misalnya akses pembiayaan dan Hmm. seterusnya. Nah, ini sekarang sudah ada. Lalu dulu kita tidak punya apa yang disebut dengan ocean policy ya. Jadi kebijakan kelautan Indonesia ya, sebagai instrumen yang digunakan oleh seluruh kemitraan kementerian lembaga maupun pelaku-pelaku usaha ya, ataupun para pihak lah, stakeholder terkait dengan yang mengurusi laut ini. Dulu kita nggak punya tuh ya, sulit sekali melahirkan satu rumusan yang bisa dipegang oleh semua pihak. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah punya apa yang disebut dengan kebijakan kelautan Indonesia, atau di dunia biasa disebut dengan sebagai ocean policy itu. Ya, ini yang kita pegang supaya apa? Supaya nantinya tiap-tiap agenda pembangunan kita di sektor kelautan itu atau di kelautan itu tidak lagi dikotak-kotakan, tapi udah kontribusi dari semua pihak. Misalnya mengurusi pelabuhan, kan? Kalau hanya diharapkan urusin pelabuhan itu hanya urusan ngebangun pelabuhannya, ya itu pasti dibiarin hanya urusannya si PUPR atau urusan PUPR. di perhubungan misalnya ya. Padahal di pelabuhan itu ada urusannya dengan industrinya sendiri. Ya, misalnya ambil contoh, apa komoditi yang akan unggulan yang akan didorong ya dalam kerangka untuk menggerakkan ekonomi
di sekitar kita, sehingga pelabuhan tadi tidak sepi misalnya gitu ya. Bagaimana kaitannya juga dengan transportasinya, ya, dari pelabuhan ke sentra-sentra usaha rakyat misalnya, dan seterusnya. Nah ini kan nggak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu yang parsial, tapi harus diletakkan sebagai agenda bersama. Dan syukur alhamdulillah sekarang kita sudah ada kebijakan kelautan Indonesia itu yang tahun ini saya dengar tadi sedang dalam proses pembaharuan. Jadi itu setiap 5 tahun dievaluasi, disempurnakan, dan sekarang adalah tahun kelimanya dan sedang diperbaharui lagi sehingga nanti kita harapkan ini menjadi lebih presisi. Nah ini dalam konteks kebijakan ya. Nah kalau kita bicara dalam konteks transportasi laut misalnya, tentu kita sudah ada tuh yang tol laut ya. Belum semua perairan kita, tapi saya melihat ya kalau tadi orientasi armada laut kita lebih banyak di barat Indonesia, nah sekarang sudah mulai meluas ke timur Indonesia. Rapat terakhir yang saya ikuti justru akan didorong, nanti mungkin akan ada semacam hub lah gitu ya untuk perikanan rakyat di timur Indonesia, yang mungkin di 3 titik gitu, yang nanti diharapkan itu bisa memastikan agar kapal yang pergi ke timur ya itu nanti dan pulang dari timur ya atau sebaliknya itu tetap berisi. Jadi mungkin perginya membawa apa gitu ya, hasil-hasil pertanian, pulangnya mungkin bisa membawa hasil perikanan dan sebagainya. Nah, model semacam ini ya bukan yang baru ya. Kalau saya baca buku Pak Afiat almarhum ya, antropolog maritim dari Universitas Indonesia, dalam bukunya itu kelihatan betul tuh bagaimana dulu ya kerajaan-kerajaan Nusantara itu melakukan transaksi itu antar pulau, antara di dan Sulawesi dengan Papua, Sumatera, Jawa gitu ya. Ada hubungan perdagangan yang pada intinya dalam konteks itu adalah menukarkan kelebihan-kelebihan. Jadi misalnya di daerah Maluku rempah-rempahnya kuat gitu ya, rempah-rempahnya itu sebagian ditukarkan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka, kan gitu lebih kurang. Nah, model semacam inilah saya kira yang dalam perkembangannya itu tergerus ya, karena ada pada masa itu segala sesuatunya kan memang berpusat di Pulau Jawa. Iya. Nah, sekarang semangatnya Pak Jokowi kan ingin melakukan desentralisasi ya. Jadi bagaimana mendorong jadi Indonesia sentris, beliau mengatakan ya. Jadi Indonesia sentris itu dalam kerangka untuk membuat pusat-pusat kesejahteraan itu tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Pusat-pusat penggerak ekonomi kita tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa, sehingga tiap pulau itu punya kelebihan dan tiap kelebihan itu juga bisa dibagikan ke tempat lain dalam rangka untuk mendapatkan manfaat ya dari pulau lain ke pulau masing-masing begitu. Lebih kurang seperti itu. Nah, tentu ada isu-isu yang belum selesai, yang saya kira ini juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Saya misalnya melihat ya, kalau kita lihat dalam konteks perikanan kita misalnya ya, sebenarnya Mbak, potensi sumber daya ikan kita itu 60% itu ada di timur Indonesia. Ya, sekitar 60% dari potensi perikanan kita itu ada di timur Indonesia. Tapi sayangnya ya 59% dari armada ikan kita itu justru ada di barat. Di barat, Barat ya. Lalu pelabuhan perikanan kita pun sekitar 69% atau hampir 70% itu justru ada di barat. Di barat. Nah, jadi saya mau bilang nih ada yang tidak sinkron nih ya, antara potensi yang ada ya, ikan yang banyak di timur dengan tapi fasilitas yang ada gitu ya Pak. Iya. Berpuluh-puluh tahun itu berpusat di barat. Kapalnya berpusat di barat, industri pengolahannya ya di Jawa. Jadi barat. Iya. Ikannya di sana gitu. Nah, itulah yang menyebabkan tidak mengherankan misalnya kalau kita lihat data terbaru di tahun 2019 ini ya, 64% dari pemanfaatan ikan kita di barat, hanya 36%
yang ikan dimanfaatkan di timur Indonesia. Di timur. Dari total 7 juta ton ikan yang kita manfaatkan ya di tahun 2019 Iya. gitu. Nah, ini kan agak paradoks gitu ya. Iya. Paradoks. Nah, harusnya memang karena ikannya banyak di barat, ya, infrastruktur yang mendukung sektor perikanan kita harusnya ada di barat, ada di timur ya. Timur. Maka harus infrastruktur terkait dengan perikanan kita itu harus dilengkapi di timur Indonesia. Industri pengolahannya harus didekatkan di timur Indonesia. Ya, sentra-sentra perikanannya harus ada di timur Indonesia. Nelayan-nelayan di timur Indonesia harus diberikan dukungan untuk mendapatkan Diberdayakan ya Pak ya? armada-armada yang baik, kapal-kapal yang memadai gitu. Sehingga apa? Sehingga ekonomi kita itu bisa sungguh-sungguh tumbuh gitu. Perikanan ini betul-betul menjadi penggerak ekonomi nasional kita, menjadi instrumen kesejahteraan juga sekaligus juga pemerataan dari ekonomi kita gitu. Ya. Ini yang saya kira ini pekerjaan besar yang harus dilakukan, tentu tidak cukup saat ini, tapi saya kira prosesnya sedang dimulai menuju ke arah sana. Saya tahu di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sedang didorong bagaimana sentra-sentra akan dibangun atau akan didorong adanya sentra-sentra perikanan di timur Indonesia dalam rangka untuk memastikan kegiatan perikanan kita ini tidak justru menjadi menjadi tanda petik ya uang keluar, tapi justru menjadi uang masuk gitu loh. Ya. Sekarang kan banyak yang nanya tuh, kenapa tiap tahun dikeluarkan 6 triliun atau bahkan 7 triliun APBN untuk sektor perikanan dan kelautan misalnya, tapi pendapatan negara bukan pajaknya hanya sekitar 400-500 miliar gitu. Lebih kurang begitu kan, tuh sering ada diskusi atau debat semacam itu gitu. Saya ingin mengatakan bahwa yaitu bisa kita gunakan untuk motivasi, memacu ya atau melakukan koreksi terhadap cara kita mengelola sektor perikanan ya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Sekjen FAO pada tahun 2016 atau 17 itu ya, pada saat konferensi tahunan perikanan di FAO. Kebetulan saya hadir, lalu Graziano da Silva ya, orang Brazil yang menjadi sekjen FAO pada saat itu, beliau mengatakan bahwa ada yang salah dalam strategi dunia dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. 20 tahun kita mengatasi kelaparan dan kemiskinan, tapi hasilnya justru angka kemiskinan dan kelaparan bertambah. Yeah. Nah, dari hasil refleksinya, ya, dia mengatakan bahwa kita harus melakukan koreksi. Kalau kita ingin mendorong peningkatan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, ya, memberikan lapangan pekerjaan yang besar, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun petani kita. Gitu. Jadi cara membacanya sudah harus berubah nih. Ya, kalau kita ingin memastikan pangan kita tercukupi, ya, kesejahteraan masyarakat kita menjadi lebih baik, gitu ya. Lalu juga lapangan pekerjaan tercipta dengan luas, maka seluruh hal mendasar untuk memastikan nelayan kita sejahtera itu harus kita penuhi. Itu koreksi lah terhadap model mengatasi kemiskinan kelaparan yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang disampaikan di dunia ya Pak ya. Silva ya. Dan saya kira kita menuju ke arah sana karena di tahun 2014 yang lalu, di saat disepakati apa yang disebut dengan SSF ya, jadi instrumen perlindungan nelayan skala kecil ya, itu satu instrumen dunia untuk perlindungan terhadap nelayan kecil. Sekarang kita punya yang namanya Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Ya. Baru ya Pak ya? Bahwa Indonesia itu adalah negara yang cukup advance ya, dalam merespon perkembangan upaya memberikan perlindungan terhadap nelayan dalam regulasi. Ya. Nah, sekarang tentu tantangannya adalah bagaimana implementasinya. Yeah. Bagaimana implementasinya? Saya melihat dalam kerangka untuk implementasi ini tentu banyak isu di situ.
Ya, ambil contoh tadi itu ya yang saya sebutkan. Kalau kita mau mendorong sektor ini tumbuh dengan baik, ya, menjadi agent of development, menjadi agen dari pemerataan, gitu ya, maka orientasi pembangunannya harus mulai melihat timur dengan benar, Hmm. ya. Jadi harus mulai memberikan apa namanya Perhatian ya Pak, agenda perhatian khusus. Ya, Indonesia sentris yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu harus sungguh-sungguh dijalankan, ya, sehingga nantinya kita akan melihat pusat-pusat kesejahteraan itu, ya, kemakmuran itu akan tumbuh di seluruh tempat di Indonesia gitu misalnya. Itu yang satu. Yang kedua, kita juga harus mulai melihat nih bahwa uh, uh, urusan kita menjaga sumber daya laut ini kan harus juga diimbangi dengan mendorong ekonominya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ingin menjaga laut dari pencuri ikan, gitu ya, tapi di saat yang sama kita nonton, gitu ya. Iya, iya. Saya dalam buku Menjala Ikan terakhir itu, salah satu temuannya adalah di Indonesia itu ada 20 titik dalam kurun waktu ada 8 titik dalam kurun waktu 20 tahun terakhir pada saat penelitian itu dilakukan yang cukup marak praktik pencurian ikan, misalnya gitu ya. Misal satu contoh, saya ambil contoh. Iya. Nah, lalu kita telisik tuh di mana aja 8 daerah ini. Ya, kalau kita perhatikan di 8 daerah itu adalah daerah-daerah yang memang armada-armada ikan kita itu kurang. Hmm. Ya, jadi saya kira tidak hanya di darat, di laut juga berlaku tuh hukum bahwa rumah kosong itu jauh lebih rentan dicuri daripada rumah yang diisi. Lebih kurang gitu. Iya. Ya. Nah, jadi artinya saya ingin bilang pendekatan keamanan, ya, patroli laut dan seterusnya itu penting. Ya, sangat penting. Tapi tidak cukup. Ya, dengan laut yang begitu luas. Ya. Harus ada komplement, ya, harus ada sinergi dalam kerangka untuk memperkuat armada-armada kesejahteraan kita. Ya, saya sebutnya armada kesejahteraan lah. Ada armada nelayan kita. Ya, kalau kita lihat misalnya nih kapal-kapal nelayan kita, ya, kalau kita lihat kapal-kapal kita nelayan kita itu kan sebagian besar diantaranya itu ada di perairan kepulauan 0 sampai 12 mil laut. Ya, yang banyak itu di situ. Sementara kapal-kapal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk perairan di atas 12 mil laut, 12 sampai 200 mil laut, misalnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia, itu sangat minim sekali. Ya, nah, ini saya kira pekerjaan kita juga. Saya berpandangan kita berkepentingan untuk melindungi nelayan kecil. Ya, karena kita berkepentingan untuk melindungi nelayan kecil itulah, maka kapal-kapal kita di wilayah 12 mil laut ini harus diatur dengan benar. Ya, jangan terlampau banyak. Ya. Lalu di saat yang sama yang besar-besarnya didorong lebih jauh. Yang punya modal diberi dorong lebih jauh. Ya, sehingga apa? Sehingga equal nih. Ya, balance dia. Di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia kita memanfaatkan dengan optimal. Di perairan kepulauan juga nelayan kecil dan nelayan tradisional kita itu juga mengambil ikan dengan optimal. Ya, yang over eksploitasi. Nah, lebih jauh pada itu saya justru ingin juga mendorong untuk mengajak, ya, ini teman-teman muda nih nanti. Kita itu Indonesia ini adalah anggota dari RFMO, ya, Regional Fisheries Management Authority. Ya, ini satu otoritas, ya, yang diberikan mandat untuk mengelola perairan internasional dalam kaitan dengan pemanfaatan ikan. Nah, Indonesia member itu. Ya, member. Kita tiap tahun bayar membership-nya. Membership fee-nya kita bayar tiap tahun. Nah, tapi kapal-kapal ikan kita yang nangkap di perairan internasional ini itu semakin berkurang, bukan nambah. Ya. Nah, jadi saya, karena anak-anak muda kan suka tantangan tuh biasanya. Iya, benar. Kalau nggak mau nangkap ikan yang deket-deket, ya nangkap jauh-jauh gitu. Sekalian ya, Pak, ya? Sekalian jauh-jauh gitu ya. Nah, ini yang saya kira pekerjaan kita nih. Tentu harus didukung juga dengan lembaga pembiayaan, ya, perbankan. Ya, benar. Juga harus memberikan pendukungan, pembiayaan, sehingga anak-anak muda gitu ya, pelaku-pelaku usaha kita itu bisa mendapatkan akses permodalan,
untuk bisa mendapatkan kapal yang lebih baik, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas penangkapan ikan tidak hanya di perairan kepulauan, tapi di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau bahkan di perairan internasional. Iya. Pak, kalau melihat paradoks yang Bapak kasih tahu ke kita semua tadi tentang banyaknya infrastruktur yang terpusat di barat, itu kira-kira kalau menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kira-kira prasyarat utama itu apa sih Pak sebenarnya untuk menjadi poros maritim dunia itu? Mungkin biar teman-teman ini agak ngeh gitu. Gimana sih caranya untuk menjadi poros maritim dunia gitu Pak? Saya kira satu pastinya SDM ya. No. Nah, kita harus punya SDM-nya karena potensinya cukup banyak. Yang kedua, kebijakannya, aturan mainnya, ya, regulasinya. Nah, ini yang saya katakan tadi dalam kaitan dengan undang-undang, kita alhamdulillah itu semakin baik dalam konteks kebijakan ya. Hal-hal yang tadinya tidak diatur sekarang sudah diatur, yang tadinya diatur keliru sekarang sudah diperbaiki dan seterusnya. Saya kira ini alhamdulillah semakin baik. SDM ini menjadi tantangan. Meskipun tentu dulu waktu saya pertama kali kuliah di ilmu kelautan, itu hanya ada 6 universitas. Yang 6 universitas negeri yang ada ilmu kelautannya. Itu ada di Undi, ada di Unhas, ada di ini Samratulangi, ada di Riau, gitu ya, ada di IPB, gitu ya. Lalu juga ada di Maluku. Ya. Nah, selebihnya belum ada. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang saya dengar laporan terakhir itu sudah lebih dari 50 universitas. Ya, yang memiliki ilmu kelautan misalnya begitu. Ya. Ini mengindikasikan bahwa komitmen kita juga dalam kerangka untuk melahirkan SDM unggul di bidang kelautan ini juga semakin tinggi. Ya. Balai perikanan kita juga semakin kuat gitu. Saya kira ini harapan lah buat kita untuk bisa kembang gitu ya. Hanya saja tadi saya pernah tes yang saya sebutkan tadi itu, kalau mahasiswanya ditanyain ya lebih banyak ingin jadi pegawai negeri daripada jadi berwirausaha gitu ya. Iya Pak, nah, kayaknya semua jurusan seperti itu ya Pak ya. Nah itu ya yang kedua gitu. Yang ketiga, jadi tadi pertama itu peraturannya yang mendukung, yang kedua SDM-nya mendukung, yang ketiga tentu sumber dayanya, sumber daya alamnya ya. Jadi ini harus kita jaga ya. Jadi indeks kesehatan laut kita itu kan masih rendah. Ya, jadi kita perlu tingkatkan supaya sustainability dalam kerangka untuk mengelola sumber daya laut kita ini betul-betul dijaga gitu. Ya, kita punya pengalaman tidak begitu baik dalam pemanfaatan sumber daya darat. Ya, darat itu kita bisa lihat tuh bagaimana pusat-pusat yang kaya sumber daya alam di darat itu justru menjadi rentan dengan terjadinya longsor gitu ya, kemiskinan dan seterusnya. Nah ini kan kita tidak mau hal yang serupa terjadi di laut kita. Ya. Yeah. Kita lahan-lahan produktif kita itu semakin menyempit gitu ya, yang di pertanian, ya. Nah dan seterusnya. Nah kita punya masa depan di laut. Nah tentu karena masa depan kita di laut, cara kita mengelolanya ya harus berbeda dengan cara kita mengelola di darat. Ya. Jangan lagi kita sekedar ngopi gitu, ya. Bukan sekedar memindahkan pola eksploitasinya dari darat ke laut gitu. Kalau itu terjadi celaka. Ya. Yeah. Kita perlu sadari bahwa yang kita punya hari ini untuk menyelamatkan masa depan kita, anak cucu kita, generasi mendatang itu adalah di laut. Ya, maka kita harus mengelolanya dengan cara yang arif dan bijaksana. Nah, ini sumber daya alamnya harus kita tahu. Nah, yang keempat adalah tentu modalitas kita dalam rangka untuk inovasi dan teknologi. Ya, ini juga penting karena penting sekali gitu ya. Saya kebetulan juga pernah mengikuti namanya riset Arlindo ya, Arus Laut Indonesia misalnya ya, bersama dengan sejumlah negara, Prancis, Australia, Belanda waktu itu, dan Indonesia tentunya di perairan Indonesia.
untuk melihat bagaimana potensi laut kita, ya, laut dan ya. Dulu waktu itu kita memeriksa ada dua jalur lintasan, satu itu di Selat Lif Matola dan satu lagi di Selat Makassar. Ya, Lif Matola di Maluku Utara sana, satu lagi di Makassar, Selat Makassar misalnya. Nah, kita menurunkan apa tuh namanya tali ya dari baja itu ke kedalaman laut lebih dari 1.000 meter pada saat itu. Ya. Lalu mengambil sampel data-data yang ada. Ya, mulai dari arus laut, suhu, ya, kedalaman, salinitas, ya, lalu juga lihat dan seterusnya, ya. Yang menarik adalah ternyata ada temuan-temuan menarik tuh di mana di sejumlah tempat, termasuk di saya kalau yang di laut Selat namanya ini Selat Sunda saya cuma baca ya, tapi kalau yang lain saya mengikuti, ternyata itu ada temuan-temuan yang menarik yang saya kira bisa menjadi kelebihan kita. Kalau misalnya, ya misalnya dulu kalau kita baca buku-buku oceanografi ya, di zaman Pak almarhum Pak apa namanya ini Huta Barat dulu ya, di tahun 70-an gitu ya, kita dalam bahasa Indonesia itu kan menunjukkan bagaimana misalnya disebut dengan terumbu karang itu hanya ditemukan pada perairan kurang dari 10 meter lah, ya. Jadi di mana matahari masih bisa menembus dasar perairan. Gitu. Dasar perairan. Di sanalah si apa namanya terumbu tadi itu bisa melakukan fotosintesis dan seterusnya. Nah, dalam penelitian atau dalam rekaman yang dilakukan oleh penelitian yang saya sebutkan tadi, justru menemukan pada kedalaman yang gelap sekalipun gitu ya. Sangat jauh ya Pak ya. Sangat dalam sekali ya, yang sudah sangat gelap gitu. Itu justru masih ada yang ditemukan. Ada ditemukan hewannya, ada ditemukan tumbuhannya misalnya begitu ya. Nah, ini kan satu temuan baru yang tentunya itu bisa memberikan penelitian-penelitian lanjutan yang menantang kita. Misalnya saya lihat tuh ada produk misalnya air sehat dari laut dalam misalnya. 1.000 meter. Itu misalnya begitu ya. Itu kan potensi lain tuh, itu sumber ekonomi juga tuh yang nggak pernah kita bayangkan dan nggak pernah habis. Ya. Iya benar. Satu misalnya itu yang bisa dimanfaatkan. Yang saya kira ini menjadi peluang buat kita sehingga tapi tadi ya ini kan prasyarat yang saya sebutkan tadi 4 prasyarat. Yeah. Nah, ini prasyarat ini kan tentu harus disiapkan, ya. Dan kalau kita lihat sejak 5-6 tahun yang lalu ya, itu prosesnya dijalankan. Ya. Nah, proses ini yang saya kira perlu kita akselerasi bersama-sama. Ya. Dengan harapan kita punya jangkar yang cukup kuat sehingga nantinya Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia itu kita sungguh-sungguh benar-benar menjadi negara kelautan ya, yang tidak hanya tidak hanya letak geografisnya ya atau kondisi objektif wilayahnya yang lautnya lebih luas daripada daratan gitu ya, tapi sikap kita, gaya hidup kita gitu, aktivitas 2000 kita, berapa Pak? 2045 tahun Indonesia ya itu kita betul-betul memang punya keunggulan di laut gitu. Ini yang saya kira. Saya baca atau sejumlah penelitian ya, misalnya kayak yang dikeluarkan oleh McKinsey. Ya, McKinsey sudah mengatakan Indonesia itu bisa menjadi negara ekonominya nomor 7 terbesar di dunia. Syaratnya apa? Syaratnya disebutkan adalah kita harus mendorong industri perikanan kita itu secara berkelanjutan. Ya, jadi ini menarik nih. Kalau itu dikelola secara baik, kalau menurut penelitian McKinsey, ekonomi kita itu akan tumbuh rata-rata di atas 6% setiap tahun. Dan itulah menjadi modalitas kita. Nah ini, jadi lembaga di luar, ya peneliti-peneliti dalam negeri itu sudah punya satu pemahaman lah, ya kesamaan pemahaman. Bahkan Bapak Presiden juga sudah mendeklarasikan apa yang disebut dengan Poros Maritim Dunia sebagai momentum ya untuk memperkuat tekad kita ya bahwa
komitmen kita untuk menjadikan laut itu sebagai ruang hidup, ya ruang juang gitu ya, ruang instrumen yang kita akan gunakan juga untuk menggerakkan ekonomi nasional kita ini juga bisa sungguh-sungguh bisa tergerakkan gitu. Iya. Ini saya mau bacain respon dari teman-teman ya Pak. Mungkin ada yang ditanyakan juga. Ini ada teman yang mendm di Instagram beritabaru.co itu begini Pak. Mengenai poin nomor 4 dari 5 pilar dari Pak Jokowi soal upaya mewujudkan poros maritim yang salah satunya mengembangkan industri pelayaran. Saat ini saya sendiri yang bekerja di bidang maritim merasakan belum ada pengembangan sedikit pun mengenai industri pelayaran karena banyak sekali para pelaut yang masih susah mencari kerja. Dan di sisi lain banyak sekali didirikan sekolah-sekolah pelayaran yang hampir tiap tahun melahirkan ribuan pelaut. Kalau tiap tahun kita mencetak ribuan pelaut sedangkan pemerintah belum meningkatkan upaya untuk pengembangan industri pelayaran seperti menambah armada dan lain-lain, bagaimana bisa terwujud keinginan menjadikan Indonesia itu sebagai poros maritim dunia jika sumber daya di bidang laut seperti nelayan dan pelaut masih susah mencari pekerjaan. Bahkan banyak pula industri pelayaran dalam negeri yang mempekerjakan tenaga asing daripada orang pribumi sendiri. Minta solusinya gitu Pak. Ya, saya kira tadi itu yang saya sampaikan ya, bahwa itu jadi apa, kalau kita lihat ya, misalnya saya ambil contoh tadi saya sebutkan, kita punya perairan kita ini kan kalau di perikanan ya, ambil contoh kapal di bawah 30 GT itu kan itu sampai 12 mil laut ya, jadi izinnya izin daerah gitulah ya, yang di atas 30 gross ton itu izinnya pusat ya, berarti dia 12 mil laut ke atas gitu, ya. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, itu justru menunjukkan kapal-kapal ikan kita itu lebih banyak di perairan kepulauan di bawah 12 mil laut tadi yang saya sebutkan. Ya, dan ini tentu menjadi menjadi satu sisi tentu itu tantangan kita ya. Tapi ada peluang di sana. Saya ingin nangkap itu ya, bahwa sebenarnya inilah saatnya kita memperbanyak armada-armada kapal kita untuk membuat atau menggerakkan ekonomi perikanan kita itu tidak jadi kayak tidak semakin ke darat gitu loh, tapi justru akan semakin ke laut dalam gitu ya, semakin jauh gitu ya. Karena kalau seandainya semuanya semakin rapat ke pinggir, yang terjadi justru konflik perebutan, padahal ikannya banyak di sana. Nah, ini yang terjadi, kita banyak di pesisirannya, di lautnya sepi, akhirnya yang ngambil orang lain. Nah, ini kan peluang nih, tambahin armadanya sehingga nelayan-nelayan kita, ya pelaut-pelaut kita yang saya tahu ya, pelaut-pelaut Indonesia itu dikenal totalitas lah. Sejak zaman dulu ya Pak ya? Zaman dulu ya, saya pernah jumpa satu kali itu di luar, bukan di dalam negeri malah justru ya, di waktu transit gitu saya jumpa di Jerman waktu itu kalau saya tidak salah ya, itu dengan rombongan pelaut-pelaut Indonesia yang dari kapal saya lupa waktu itu di Afrika atau dari mana gitu ya. Nah, mereka menceritakan bagaimana kegiatan mereka di kapal, dan kita bisa tahu bahwa pelaut-pelaut kita itu adalah pelaut-pelaut yang unggul dari mereka menjelajah ke banyak tempat dan digunakan oleh kapal-kapal asing yang cukup cukup besar gitu. Nah, sekarang tantangannya tentu ini PR kita ya, yang saya sebutkan tadi. Ini kita sekarang ada peluangnya tuh, ya, peluang bagaimana memakmurkan laut Indonesia supaya lebih banyak lagi kapal-kapal ikan kita nangkap di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau di perairan internasional. Jadi concernnya tadi Mbak siapa namanya? Mbak Aulina Pak. Mbak bukan yang tadi yang nanya? Oh, tadi Dani Pak namanya, cowok. Pak Dani ya, misalnya Pak Dani tadi itu nih harusnya kan bisa. Iya, saya setuju itu. Ya, ini kita harus gerakan. Ya, jadi kita harus gerakan. Industri perkapalan kita harus kita perkuat, gitu ya. Lalu juga armada-armada perikanan kita juga harus kita perkuat. Nelayan-nelayan kita harus kita juga dorong, gitu.
Iya, benar-benar benar sekali Bapak. Ini bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Terus ini pertanyaan selanjutnya nih Pak, karena ini pertanyaan yang mungkin teman-teman juga pengen sangat tahu, apakah kesejahteraan nelayan tradisional itu akan meningkat Pak kalau Indonesia itu menjadi poros maritim dunia, ataukah justru malah tergusur oleh industrialisasi sektor maritim? Harusnya tidak ya, harusnya semakin baik ya, itu Hmm, sesuatu yang harusnya sejalan gitu ya. Saya ambil analogi yang mungkin lebih sederhana untuk mengatakan begini. Kalau kita punya uh, sekarang misalnya kami lagi mendorong uh, koperasi-koperasi perikanan kita itu menjadi apa ya, menjadi anchor lah dalam kegiatan perikanan di tiap-tiap daerah misalnya begitu ya. Kenapa penting? Karena secara faktual 96% dari nelayan kita itu kan perorangan, kecil-kecil. hmm, Nggak ada yang salah dengan yang kecil itu, tidak ada yang salah. Tapi kalau seandainya dibiarkan yang kecil-kecil ini berhadapan-hadapan langsung dengan pasar misalnya, keok pasti. ya, Lalu menjadi tidak efisien, high cost, ya, dan seterusnya. Jauh dari inovasi, teknologi, dan seterusnya. Nah, tentu hal-hal yang semacam ini tidak bisa dibiarkan terus begitu. Ya, itulah kenapa Pak Jokowi mengatakan ingin mendorong apa yang disebut dengan korporatisasi petani dan nelayan itu, ya. Dan kami menangkap pesan itu basisnya adalah koperasi. Ya. Nah, uh, uh, mungkin nggak si nelayan kecil ini punya produksi sampai 3, 4, atau 5 ton misalnya per hari. Ya, kalau sendiri nggak mungkin, dengan hmm, kapasitas kapalnya yang terbatas. Yang mungkin adalah kalau misalnya mereka ada 1.000 orang, masing-masing misalnya mendapatkan, ambil contoh misalnya 50 kilogram gitu ya, ikannya, maka secara akumulatif dia punya sekitar 50 ton ikan, kan lebih kurang begitu ya. Nah, ya, dan dengan 50 ton ikan itulah dia punya kapasitas produksi yang memadai ya untuk dia apa namanya uh, mempengaruhi lebih luas ya, termasuk juga dalam kerangka untuk mendorong proses hilirisasi dari produk-produk ikanannya. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Kepentingan ini tentu nggak mungkin bisa atau tidak ada manfaatnya juga kalau itu hanya di lingkup kita sendiri. Ya, ini ya, ada kaitannya juga dengan misalnya sistem logistik kita, ya, yang sedang didorong. Misalnya kerangkanya, misalnya bagaimana mendorong agar ongkos pengiriman ikan dari timur Indonesia ke barat, ya, itu semakin murah. Ya. Saya tahu, kebetulan saya datang ke Maluku Utara misalnya. Kalau dari Maluku Utara, dari Pulau Bacan, ngirim ikan ke Jepang dengan dari Bacan ke Jawa misalnya, itu jauh lebih mahal ke Jawanya hmm, daripada ke Bacannya, ke Jepangnya. Gitu. Ya. Nah, ini kan kurang kurang tepat gitu ya, kurang ya, tepat gitu. Nah, ini tentu ini yang harus kita. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, menurut saya ada. Ya, jadi kalau kita harusnya ya, kalau kita sebagai poros maritim dunia itu kan tentu cost of logistik kita itu semakin murah murah, ya, karena aktivitasnya itu semakin padat ya. Dan itu menggambarkan ekonomi rakyat yang semakin teragregasi ya, semakin terkonsolidasi ya, dan itu yang akan menopang aktivitas ekonomi kita di laut itu sendiri. Jadi saya membayangkan poros maritim dunia itu ya, salah satu indikator pencapaiannya adalah kesejahteraan nelayan itu sendiri gitu ya, ya, seperti saya sampaikan tadi. Bahkan ya, Sekjen FAO sudah mengatakan jauh-jauh hari ya, bahwa salah satu kegagalan ya, bangsa-bangsa di dunia dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan itu adalah karena dia tidak menempatkan nelayan dan petani itu sebagai subjek daripada upaya mengentaskan kemiskinan dan kelaparan itu sendiri. Makanya dia mengatakan hmm, kalau kita ingin mendorong cara baru kita mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, kan gitu lebih kurang.
Iya, iya. Saya sih lihatnya itu si poros maritim ini adalah satu agenda besar, ya, visi besar uh, yang mengoperasionalisasi cita-cita bangsa kita, cita-cita pendiri bangsa kita, sehingga dia tidak sekedar menjadi apa namanya ide, ya, tapi justru menjadi instrumen operasional, ya, yang bisa menggerakkan apa namanya ekonomi Ekonomi. laut kita, ya, sehingga tadi cita-cita kesejahteraan, pemerataan, Ya. ya, industrialisasi nasional di sektor perikanan kelautan kita ini bisa tumbuh yang selama ini terbelakang. Benar, oke. Tadi kebetulan itu adalah pertanyaan yang terakhir ya Pak, karena waktunya udah melewati jam yang ada di poster. Ya, sekarang waktunya mungkin Pak Riza untuk closing statement gitu ya Pak, sebagai Ketua KNTI, sebagai bentuk optimisme dari Pak Riza sendiri untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi monggo Pak, closing statementnya seperti apa? Ya, saya ingin mengajak sebenarnya ya teman-teman yang kebetulan hadir atau mengikuti dialog malam ini, ya, untuk kita sama-sama mengambil peran, ya, mengharus utamakan laut sebagai jalan hidup kita gitu, the way of life, ya, dari bangsa Indonesia itu sendiri, gitu, ya. Dan semua kita itu bisa berperan, ya, sekurang-kurangnya peran kita adalah tidak membuang sampah ke sungai. Sampah. Kurang-kurangnya. Karena apapun yang kita buang di sungai itu akan terakumulasi menjadi sampah plastik yang bertumpuk di lautan, gitu, Di ya. lautan. Jadi, sekurang-kurangnya itu. Nah, bagi teman-teman muda yang kebetulan lagi ada di sedang sekolah, ya, di bidang apapun itu, apakah itu di bidang ekonomi, hukum, dan seterusnya, yuk ini kita sama-sama garap nih. Laut ini terlalu luas untuk diurusi sendiri. Bahkan untuk diurusi pemerintah sendiri terlalu luas. Iya. Ya. Jadi laut ini harus kita kelola bersama-sama. Nggak cukup 1, 2 orang, 3 orang, nggak cukup. Ya, perlu Anda semua untuk terlibat sehingga kita bisa memberikan warna, ya, dalam memakmurkan laut kita ini, ya, mesejahterakan atau membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi di laut kita sehingga ini betul-betul bisa menggerakkan. Nah, yang ketiga, saya ajak Anda untuk makan ikan sebenarnya. Ya, ini Iya, benar-benar. ya dalam kerangka itu. Ya, jangan ini saya baca buku baca buku Revolusi India, ya. Bagaimana Mahatma Gandhi menggerakkan anak-anak muda di India dengan pesan lebih kurang, ya, orang India makan garam gitu, ya, sehingga beliau dari satu petak ke petak lain, dari satu kampung ke kampung lain, ya, menjalankan satu revolusi damai dengan mengajak anak-anak muda atau orang-orang India untuk sama-sama mengambil alih ladang-ladang garam yang dikuasai oleh Inggris pada saat itu. Nah, saya ingin mengatakan kalau India punya di-trigger oleh garam tadi itu, mungkin kita sudah saatnya men-trigger dengan ikan ini. Ikan. Ikan itu. Kenapa saya katakan demikian? Ini studi yang dikutip juga oleh dokumen FAO terbaru 2020, ya. Dia mengatakan lebih kurang begini. Kalau anak-anak makan ikan yang baik, yang sehat, itu intelijensianya akan bagus. Kalau ibu hamil makan ikan, itu janinnya akan sehat, ya, bayinya juga akan lebih sehat. Yang ketiga, kalau orang tua yang usianya di atas 50 tahun makan ikan, itu dia akan terhindar dari sakit jantung koroner. Lebih kurang begitu. Bagaimana besarnya manfaat ikan bagi Indonesia? Ya, nah, kita beruntung, kita punya itu. Ya, Indonesia punya itu, kita punya ikan itu. Ya, di saat orang kesulitan untuk mendapatkan sumber protein hewani, kita punya ikan, ya, yang bisa dikatakan sehat, gitu, ya. Nah, ikan ini harus kita lihat satu sebagai sumber pangan kita, tapi juga sebagai keunggulan domestik kita. Ya, keunggulan domestik kita yang tidak dimiliki oleh negara-negara di dunia, ya. Kanada itu 60% ekspor perikanannya itu dari lobster, ya, lobster. Norwegia itu dari salmon, Thailand itu udang, Vietnam itu
udang, tilapia, ya, dan seterusnya. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu semuanya ada di Indonesia. Ya. Benar-benar, Pak. Kita punya semua itu. Ya, ya salmon lah yang kita tidak punya, tapi yang mirip salmon kita punya, gitu ya. Jadi, kita hampir punya semuanya di laut kita, yang disebut dengan sebagai komoditi-komoditi yang mahal itu. Udangnya, tunanya, kita punya semua. Nah, tinggal sekarang kesungguhan kita saja. Ya, kalau kita turun bersama-sama, saya tahu kalau anak-anak muda kan sukanya ada inovasi, ada teknologinya. Ya, sekarang sudah ada tuh, saya lihat tuh si Farid ya, Aruna ya, bagaimana sekarang mereka sudah punya aplikasi untuk menjual ikan, menyambungkan nelayan di Kalimantan dengan pasar di luar negeri, dengan pasar di Jakarta, dengan lain sebagainya, itu dengan digital. Ya. Nah, saya membayangkan ya semangat kita mendorong digitalisasi, ya Pak Jokowi juga mendorong, menyampaikan dalam banyak kesempatan target kita di tahun 2024 nanti itu setidaknya 30 juta daripada pelaku usaha kita itu masuk ke dalam ekosistem digital, gitu ya, memanfaatkan ekosistem ini untuk meningkatkan produktivitas, ya, penghasilannya, pendapatannya, gitu. Nah, ini juga harus kita manfaatkan. Ruang ini harus kita manfaatkan, ya. Jadi perikanan ini harus dimanfaatkan sehingga dengan sendirinya anak-anak bisa turun, ya. Kalau yang sepuh-sepuh kalau pakai digitalisasi ini kan udah nggak pusing lah. Udah bingung ya, Pak. Nah, nggak bingung lah gitu. Nah, ini teman-teman muda, ruang ini dimanfaatkan. Saya sangat ya sudah ada kan, kalau di sayuran sudah ada sayur box tuh, ya kan? Yeah. Nah, mungkin nanti di perikanan ini akan keluar yang lain-lain gitu, semacam Aruna, dia mendorong perikanan kita, anak-anak muda kita itu turun tangan, ya, di setiap pulau-pulau kita itu mendorong digitalisasi sehingga nantinya akses nelayan kita terhadap pasar itu makin pendek, ya, nggak lagi panjang seperti sekarang. Lalu aksesnya juga terhadap permodalan, aksesnya terhadap teknologi, misalnya ya armada penangkapan dan seterusnya itu semakin lebih mudah lagi. Nah, saya mungkin 3 itu ya. Jadi saya membayangkan operasionalisasi dari agenda poros maritim dunia itu sebenarnya ada di kita nih kuncinya. Kalau kita bergerak bersama-sama, anak-anak muda turun bersama-sama, ya, poros maritim itu adalah sesuatu yang keniscayaan, ya, ada sesuatu cita-cita yang memang akan kita rebut, akan kita menangkan, karena di tempat kita ini semua ada, ya, tinggal kemauan aja. Ya, itu, tinggal SDM-nya ya Pak. Baik, oke. Terima kasih Bapak Riza Damani.